Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang menghitung jarak, kecepatan, dan waktu. Yaitu di sini ada rumus untuk menentukan jarak, kecepatan, atau waktu. Saya singkat. Jarak saya misalkan J, kemudian kecepatan K, dan waktu adalah W. Saya buatkan dalam bentuk sebuah segitiga. Di sini gunanya untuk mempermudah dalam menghafalkan. Namanya segitiga ajaib. Untuk mempermudah dalam menghafalkan JKW. Untuk menentukan jarak, maka kecepatan kita kalikan dengan waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kemudian, jika kita mencari kecepatan, K, kecepatan, maka jaraknya yang di atas dibagi dengan waktu. Kemudian untuk menentukan waktu, maka yang di atas di sini jaraknya dibagi dengan kecepatan. Ya, itu cara menentukan jarak, kecepatan, waktu. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk nomor 1 di sini, sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap. Dalam 2 jam, mobil tersebut sudah menempuh jarak 144 km. Kecepatan mobil tersebut adalah berapa? Kita langsung saja bahas. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu apa yang diketahui di soal. Di sini kan sebuah mobil melaju di tol, kemudian dalam waktu 2 jam atau dalam 2 jam, jam di sini adalah satuan waktu. Sehingga waktunya sama dengan 2 jam. Mobil tersebut menempuh jarak, maka jaraknya di sini adalah 144 km. Jadi kalau ada kaitannya jam, menit, detik itu adalah satuan waktu. Kemudian kalau kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, maka itu adalah satuan jarak ya. Satuan jarak. Sehingga kita bisa menentukan kecepatan. Tadi kecepatan adalah sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Maka kita tinggal masukkan saja jaraknya berapa. Jaraknya adalah 144 km, kemudian dibagi dengan waktu. Waktunya di sini adalah 2 jam. Sehingga kita tuliskan 2 jam. 144 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 72. Satuannya apa? Kilometer dibagi dengan jam atau kilometer per jam. Itu satuan dari kecepatan. Jadi satuan kecepatan itu satuan jarak per satuan waktu. Satuannya ada 2 ya, kilometer per jam. Itu satuan dari kecepatan. Mudah ya? Kita lanjut soal yang kedua. Soal nomor 2, Pak Nandang berangkat kerja ke kantor dengan mengendarai sepeda motor. Lama perjalanannya adalah 45 menit. 45 menit. Jika kecepatan sepeda motor adalah 60 km per jam, jarak dari rumah Pak Nandang ke kantor adalah berapa? Seperti biasa, di dalam menyelesaikan soal cerita seperti ini, kita tentukan dulu apa yang diketahui di soal. Di sini kan ada lama perjalanannya adalah 45 menit. Menit itu adalah satuan waktu. Sehingga yang pertama diketahui di sini adalah waktunya. Waktunya berapa? 45 menit. Kemudian jika kecepatan sepeda motor, maka jelas ya kecepatannya. Sehingga kecepatannya adalah sama dengan 60 km per jam. Nah, kita disuruh menentukan jaraknya. Nah, di sini bisa kita lihat satuannya sudah sama belum antara satuan dengan kecepatan dengan waktunya. Kita pedomannya adalah di satuan kecepatan karena satuan kecepatan ada 2 ya. Satuan jarak dibagi dengan satuan waktu. Di sini satuan waktunya pada kecepatan adalah jam. Di sini satuan waktunya adalah menit. Maka kita samakan. Kita manut yang ada di kecepatannya yaitu per jam. Sehingga yang 45 menit kita rubah dulu ke jam. Ingat bahwa menit ke jam ini menit ke jam itu
1 menit sama dengan 1/60 jam. Kita kalikan dengan 1/60. Sehingga 45 sama dengan dikalikan dengan 1/60 jam. Ya, karena tadi 1 menit sama dengan 1/60 jam. Maka 45 menit, 45 dikali dengan 1/60. Sehingga hasilnya adalah 3/4 jam. Atau 45 kali 1, 45 dibagi dengan 60. Kita sederhanakan menjadi 3/4 jam. Setelah itu baru kita cari jaraknya. Bahwa jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Sehingga kita tuliskan kecepatannya berapa? 60 km per jam dikali dengan 3/4 jam. Sehingga kita kalikan 60 dikali dengan 3, hasilnya adalah 180. Sehingga setelah itu baru kita bagi dengan 4. 180 dibagi 4, hasilnya adalah 45 km. Karena satuan jarak adalah kilometer. Di sini kan satuan jaraknya adalah kilometer. Maka 45 km. Mudah ya. Jadi jangan langsung dikalikan kecepatan kali waktu. Kecepatannya berapa? 60 dikali dengan 45. Maka hasilnya adalah salah. Kita samakan dulu satuannya. Berpedoman pada satuan kecepatan. Disamakan dulu. Oke. Kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3, diketahui jarak kota A dan B adalah 60.000 meter. 60.000 meter ya. Rangga mengendarai sepeda motor berangkat dari kota A menuju kota B dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berapakah lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai di kota B? Nah, seperti biasa, langkah pertama kita tuliskan yang diketahui dulu. Ini jarak kota A ke kota B adalah 60.000. Maka kita tuliskan jaraknya adalah 60.000 meter. Rangga mengendarai sepeda motor berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan. Maka jelas ya, kecepatannya sama dengan 40 km per jam. Sudahkah sama untuk satuannya? Nah, ini belum ya. Jaraknya satuannya meter, kecepatannya kilometer per jam. Ini sininya kilometer. Maka yang meter ini kita rubah dulu ke dalam bentuk kilometer. Ingat, dari meter ke kilometer apakah naik? Ya, kita lihat dari meter ke kilometer maka naik ya. Dihitung 1, 2, 3. Naiknya 3. Kalau naik maka dibagi dengan 1 tangganya naiknya adalah 10. Kalau 3 tangga maka dibagi dengan 1000 ya. Atau nolnya ada 3. Sehingga 60.000 dibagi dengan 1000 km. Sehingga hasilnya adalah 60 km. Setelah didapat atau setelah sama satuannya, baru kita mencari waktunya. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Sehingga sama dengan jaraknya adalah 60 km dibagi dengan 40 km per jam. Kita sederhanakan sehingga hasilnya adalah 3/2 jam. Karena nolnya bisa dicoret. 6/4 disederhanakan bagi 2, hasilnya adalah 3/2 jam. Nah, di sini berapa lama waktunya yang dibutuhkan dari kota A ke kota B? Lama waktunya adalah 3/2 jam. Atau jadikan pecahan campuran jadi 1,5 jam. Atau 1,5 jam. Setengah jam itu sama dengan 30 menit ya. Atau 1 jam 30 menit. Itulah cara menentukan jarak, kecepatan, dan waktu pada soal cerita. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.